Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira al-ayah. Saya ingin menjelaskan secara rasional mengapa akhir-akhir ini masyarakat menolak keberadaan habaib di panggung-panggung, baik dalam bentuk pengajian, mimbar bebas maupun ceramah, maupun dalam bentuk sholawatan. Jadi permasalahan memang krusial. Terkadang muncul pertanyaan, mereka itu sudah terlanjur menjadi warga negara Indonesia. Mereka beragama Islam dan mengaku sebagai Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, dan terkadang tanpa malu mengaku sebagai orang NU. Permasalahannya kemudian adalah bahwa ketika mereka mengisi kegiatan keagamaan, walaupun mereka tidak di situ tidak menjelek-jelekkan kiai, di situ mereka tidak melakukan tindakan yang destruktif kepada negara kesatuan Republik Indonesia, pada kenyataan kemudian masih ada sebagian masyarakat yang sudah jenuh jengah kemudian melakukan resistensi, melakukan penolakan di panggung-panggung. Mereka kan warga Indonesia, kemudian mereka toh sholawatan gitu. Terus what's wrong gitu? Apa masalahnya gitu? Sebenarnya yang jadi masalah itu sederhana kok dan sangat fundamental. Mereka itu mengaku sebagai habaib dan atau mendiamkan ketika mereka dipanggil sebagai habaib. Sementara status habaib hari ini kan sudah terang benderang. Ya, apa itu secara sejarah mereka sudah terbukti tidak ada kaitan dengan Rasulullah, secara filologis juga sudah tidak ada kaitannya, kemudian terbantahkan, dan secara DNA ini yang secara ilmiah juga terbantahkan begitu loh. Jadi apa pengakuan habaib ai zuriatur Rasul, bahwa Habib sebagai keturunan Rasul otomatis sudah rungkat, sudah terbongkar, sudah terbantahkan, terpatahkan. Dan artinya ketika mereka mendiamkan diri dipanggil sebagai seorang habib dan atau mendaku sebagai seorang habib atau sebagai keturunan Rasul, itu berarti melakukan kebohongan publik. Nah, ini menjadi masalah. Melakukan pembohongan publik, dan kemudian di sisi lain mereka terkadang untuk yang sifatnya orkes gitu ya, sifatnya perform, itu mereka melakukan pendanaan. Artinya ya atas nama pengakuan kebohongan sebagai keturunan Rasul, mereka melakukan eksploitasi secara ekonomi kepada umat Islam dan kebanyakan kepada warga NU. Jadi ini yang menjadi sumber permasalahan, yang jadi sumber alasan utama, karena sejauh ini mereka belum ada pernyataan taubat gitu loh, menyatakan diri bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah gitu, atau membuat pernyataan terbuka di media sosial bahwa saya bukan, sebenarnya bukan sholawatnya gitu loh, tapi pengakuannya itu dan orangnya. Masyarakat ini sangat terbuka gitu. Tetapi ketika dibohongi ya mereka juga bisa lebih bisa di luar kira-kira selama ini gitu loh. Artinya apa? Artinya itu alasan kenapa selama ini ditolak ya, karena mereka melakukan pembohongan publik dan belum bertaubat. Selama ini belum ada satupun yang menyatakan bertaubat, sudahlah menyudahi untuk membohongi masyarakat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Belum lagi dalam aspek perilaku, itu di luar masalah filologis, DNA, historis, itu tadi perilaku ini yang mereka itu sama sekali tidak bisa dicontoh kebanyakan dari mereka. Dan ngerinya itu dilakukan Robitu Alawiyah itu melakukan pendiaman gitu loh atas perilaku mereka yang saya kira tidak sesuai dengan ajaran Rasul, sangat jauh sekali. Satu adalah perilaku yang keempat itu adalah akidah. Jadi pengakuan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu perlu dikoreksi lagi gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ini untuk peringatan kita semuanya, terutama para pihak, mungkin aparat dan sebagainya. Kenapa kok masyarakat menolak mereka? Karena mereka melakukan pembohongan publik sebagai keturunan Rasulullah, dan ketika diverifikasi ternyata mereka itu tidak terbukti gitu loh. Tentu masyarakat menjadi jengah dan sebagian marah dan
sebaik apapun mereka, ketika belum ada pertaubatan, maka mereka masih dinyatakan sebagai pembohong, al-kadzab. Dan ini yang sedang berusaha untuk ditanggulangi oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.